Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Apriana dari kelas 4F Jurnalistik. Saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis lintas budaya. Adapun materinya terbagi 4, yaitu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, memahami budaya dan perbedaannya, dan yang terakhir komunikasi dengan budaya asing. Nah, kita akan menuju pada bab pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis dan lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis secara verbal maupun non-verbal, yang memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, maupun suatu negara. Nah, pengertian lintas budaya ini bukan hanya saja semata-mata untuk budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, wilayah suatu negara. Nah, selanjutnya bab yang kedua, yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik secara tulisan atau internet maupun lisan atau bertatap muka. Adapun bab yang ketiga, yaitu memahami budaya dan perbedaannya. Adapun definisi budaya menurut para ahli, yang pertama yaitu Edward B. Taylor, yaitu budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, tradisi, dan semua kemampuan yang dibutuhkan manusia dalam keanggotaan masyarakat. Yang kedua yaitu Harvey Cox menyatakan bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Nah, yang terakhir adalah yaitu Erlington, yaitu kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Lalu selanjutnya adalah komponen kebudayaan. Ada 6 komponen kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan non-material, yang kedua sistem kepercayaan, lalu lembaga sosial, yang keempat bahasa, yang kelima bahan kebudayaan, dan yang terakhir adalah estetika. Adapun tingkatan kebudayaan ada 3, yang pertama yaitu formal, yang kedua informal, dan yang terakhir adalah teknis. Nah, formal, tingkatan budaya yang formal yaitu di mana sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dan diturunkan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Dan yang kedua yaitu adalah informal, di mana budaya itu diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui apa yang didengar, dilihat, dilakukan atau digunakan, dan tanpa diketahui alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah teknis. Nah, pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan logis yang menjelaskan mengapa sesuatu harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, kita akan masuki bab yang terakhir, yaitu komunikasi dengan berbudaya asing. Nah, kita dapat mengenal budaya asing dilihat dari nilai-nilai sosial, pesan dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Dan kita juga bisa belajar tentang budaya, yaitu ketika kita merencanakan melakukan bisnis dengan orang-orang yang memiliki berbudaya berbeda, seseorang akan berkomunikasi secara efektif apabila ia mempelajari budaya tersebut. Nah, ketika kita tinggal di negara lain, ada baiknya orang
juga sedikit banyak mempelajari budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Nah, serta mulai mengenal beberapa kata bahasa asing untuk suatu pergaulan di lingkungan bisnis yang merupakan langkah baik yang senantiasa perlu dikembangkan. Adapun contoh kebudayaan yang pertama, Anda akan dianggap menghina tuan rumah jika Anda menolak tawaran makanan, minuman, maupun kebaikan yang berada di negara-negara Arab. Namun Anda juga jangan cepat-cepat menerima segala tawaran tersebut. Kalau menolak suatu tawaran, tolaklah dengan cara yang sopan. Nah, yang kedua, di Pakistan atau negara-negara yang berpendudukan mayoritas Muslim, jangan heran kalau di tengah-tengah pertemuan bisnis, mereka meminta izin keluar untuk melaksanakan ibadah sholat, karena tiap Muslim wajib melakukan sholat 5 kali sehari. Nah, selanjutnya yaitu mempelajari keterampilan budaya. Mempelajari keterampilan komunikasi lintas budaya pada umumnya akan membantu seseorang beradaptasi dalam setiap budaya, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya merujuk pada proses negosiasi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Dalam konteks bisnis, hal ini sering terjadi ketika perusahaan melakukan negosiasi dengan mitra bisnis atau pelanggan dari negara atau budaya yang berbeda. Negosiasi lintas budaya dapat menjadi tantangan yang cukup besar karena perbedaan dalam bahasa, nilai, norma, dan kepercayaan yang mungkin mempengaruhi cara individu atau kelompok tersebut memahami dan merespon informasi yang diberikan dalam konteks negosiasi. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi antar budaya atau lintas budaya, pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lain, serta kesediaan untuk beradaptasi dan perbedaan budaya sangat penting dalam negosiasi lintas budaya yang berhasil. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나